datang tepat waktu, pulang nggak berani sebelum waktu, kerja harus on time, nggak boleh ngelewatin yang namanya deadline, batasan kerja. Berusaha dia patuh sama aturan kantor, kenapa? Karena dia berharap ihsan dari kantor tersebut. Dia berharap kebaikan dari kantor yang memperkerjakannya. Nurut dia sama aturan kantor, karena macam-macam dipecat nggak dapat gaji. Itu baru kantor yang memberikan kamu gaji, yang gajinya itu nggak seberapa dibandingkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya jadi teringat ada seorang ulama, kalau nggak salah Imam Ibrahim ibn Adham alaihi ridwanullah. Ibrahim ibn Adham ditanya, mungkin saya lupa apakah saya pernah ceritakan ini di majelis ini atau tidak, tapi yang jelas diulang berkali-kali pun kisah ini luar biasa kalau kita merenunginya, ikhwan. Ada seorang ulama, yaitu kalau tidak salah Imam Ibrahim ibn Adham, intinya salah seorang ulama salaf, ditanya oleh seseorang, wahai Syekh, saya ini sering maksiat, saya ini sering melanggar aturan Allah, malas-malasan ibadah. Coba Syekh, kasih saya resep yang bisa bikin saya semangat ibadah. Kasih saya resep yang bisa bikin saya jauh dari maksiat. Ini Syekh begitu dengar pertanyaan orang tadi, yang dikasih justru sebaliknya. Apa yang dikasih? Saya mau kasih kamu 5 hal. Jangankan 5-5-nya. Salah satu aja kamu lakukan, kamu bebas maksiat sesuka hatimu. Gak usah 5-5-nya, salah satu aja kamu lakukan, kamu bisa, kamu bebas maksiat sesuka hatimu. Tapi kalau kamu gak bisa lakukan ini salah satu dari 5, jangan coba-coba kamu maksiat. Jangan coba-coba kamu tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kaget ini orang. Saya minta resep supaya bisa berhenti maksiat, kok malah dikasih resep supaya bebas maksiat. Menarik ini. Ya udah Syekh, apa? 5 hal itu apa? Yang pertama, silahkan kamu bebas maksiat sesuka hatimu. Jangan patuh kepada perintah Allah. Bebas. Dengan syarat kamu tidak lagi makan dari rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa makan gak dari rezekinya Allah? Ada, coba tunjukin sama saya satu aja makhluk. Mau rakyat, mau pejabat, mau dari yang paling rendah miskin sampai presiden sekalipun, ada yang bisa makan tidak dari rezekinya Allah? Ada yang bisa hidup tanpa rezekinya Allah? Ajib. Syekh nggak bisa, saya ini syarat berat Syekh. Siapa yang bisa hidup tanpa rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Loh, kamu masih bergantung sama rezekinya Allah? Iya, kalau masih bergantung sama rezekinya Allah, apa nggak malu maksiat sama Allah? Kamu masih bergantung sama rezekinya Allah, ya patuh dong sama aturan Allah. Ya udah Syekh, silahkan. Yang kedua apa Syekh? Yang pertama saya nyerah. Ya udah, baik kalau begitu yang kedua. Yang kedua, kamu bebas maksiat sesuka hatimu. Silahkan makan dari rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan syarat kamu maksiat di tempat yang bukan buminya Allah, tidak di bawah langitnya Allah. Ada tempat, kita bisa ke tempat yang bukan buminya Allah. Ente mau jalan sejauh apapun masih buminya Allah. Ente mau jalan terbang setinggi apapun, engkau masih ada di kolong langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Syekh nggak bisa, saya ini syarat mustahil saya penuhi. Kata Syekhnya, ya kalau selama kamu masih tinggal di atas buminya Allah, masih numpang di kolong langitnya Allah, ya nurut dong sama aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak malu kamu maksiat sama Allah, sedangkan kamu masih tinggal di atas buminya Allah, tinggal di kolong langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya intermezzo sedikit kalau ada orang yang mengatakan, oh, Islam ini datang ke Indonesia, Islam merupakan agama pribumi, agama pendatang. Islam itu agama pendatang, maka Islam harus dinusantarakan, harus disesuaikan, dinusantarakan. Islam itu agama pendatang. Kata siapa Islam agama pendatang? Saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Ini bumi milik siapa? Orang kompak, bumi milik siapa? Bumi milik siapa? Allah. Islam agamanya siapa?
Dimanapun Islam berada di atas muka bumi ini, di setiap jengkal tanah yang ada di atas bumi ini, Islam bukan agama pendatang. Kenapa? Karena semua bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu tinggal di sebuah negara, ya kamu mesti nurut sama aturan negara itu. Kita tinggal di negara manapun, tinggal di Indonesia, ya nurut sama aturan Indonesia selama nggak bertentangan dengan aturan Allah. Nurut, kita harus taat oleh amri. Nah sekarang kamu tinggal di atas buminya Allah, di kolong langitnya Allah, kok bisa-bisanya berontak dari aturan Allah, mau diusir kamu dari buminya Allah? Kira-kira jelas atau tidak? Pikir, sebelum maksiat pikir, sebelum nabrak aturan Allah pikir dulu. Ya udah Syekh, yang kedua saya nyerah. Yang ketiga Syekh, kasih yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga kata Syekhnya, udah nggak apa-apa, kamu makan rezekinya Allah, nggak apa-apa, tinggal di atas buminya Allah, nggak apa-apa, kamu bebas maksiat dengan syarat kamu maksiat di tempat yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tempat yang tidak diketahui oleh Allah? Gak ada, gak ada. Allah tahu semuanya. Makanya di sini dikatakan lanjutannya, wa ma'arafa qadrahu man lam yuraqibhu. Gak akan sadar kebesaran Allah orang yang gak merasakan dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu sadar kamu selalu diawasi oleh Allah, kamu akan sadar kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nyambung sama kisahnya, ini nyambung ya ikhwan, yang dikatakan Imam bin Athaillah. Baik Syekh, yang tiga saya nyerah udah. Gak mungkin saya dapat tempat yang gak dilihat Allah, udah gak mungkin. Ya kalau kamu tahu kamu dilihat Allah, malu dong. Kamu mau maksiat di hadapan Allah, malu dong. Kita kalau mau melanggar aturan guru aja nggak berani di depan guru kita, diam-diam ngumpet-ngumpet, apalagi sama Allah. Baik Syekh, apa yang keempat Syekh, silakan. Yang keempat kata Syekhnya, nggak apa-apa kamu makan rezeki Allah, nggak apa-apa, tinggal di atas buminya Allah, nggak apa-apa, dilihat Allah, nggak apa-apa, silakan kamu maksiat dengan syarat kalau kematian datang kamu bisa nolak itu datangnya kematian. Karena kamu bisa memastikan matinya suul khatimah. Jawab yang kompak. Ada yang bisa nolak datangnya kematian? Siapa yang bisa nolak datangnya kematian? Kalau belum bisa nolak datangnya kematian, siapa yang jamin ketika kamu maksiat kamu mati? Kok bisa enaknya kamu maksiat dalam keadaan tersenyum? Yaudah Syekh, yang keempat saya nyerah. Yang kelima apa Syekh? Kata Syekhnya yang kelima, kalau kamu gak apa-apa kamu makan rezekinya Allah, gak apa-apa, tinggal di buminya Allah, gak apa-apa, dilihat Allah, gak apa-apa, nggak bisa nolak kematian, gak apa-apa, silakan mau maksiat sepuas-puasnya dengan syarat besok ketika di akhirat kamu bisa nolak malaikat kalau mau nyeret ke neraka. Ada yang bisa tarik tampang sama malaikat, tarik tampang sama malaikat, malaikat mau seret ke neraka, terus kita berontak mau ngelawan. Ada yang mampu? Kalau ada yang mampu silakan maksiat sepuasnya. Kalau ada yang sudah bisa melakukan itu silakan maksiat sepuasnya. Akhirnya udah Syekh, saya nyerah. Nah kata Syekh, apa nggak malu kamu maksiat? Kamu makan dari rezekinya Allah, tinggal di atas buminya Allah, kamu setiap saat diawasi sama Allah, kamu nggak bisa nolak datangnya kematian. Di akhirat kamu nggak mampu untuk nolak seretan malaikat ke neraka, terus kamu masih mau maksiat. Pede kamu dengan segala ketidakmampuan kamu ini, pede kamu untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang tersebut, ya udah Syekh, saya nyerah. Kalau begitu saya nggak mau maksiat lagi. Itu murid mengatakan, mulai saya dengar nasihat itu sampai saya meninggal dunia saya nggak berani lagi maksiat. Sallu ala Rasulillah. Sallu ala Rasulillah. Allah Akbar. Mungkin antum udah dengar